pagi Bapak ucapkan kepada semua anak didik yang belajar di rumah. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap belajar dan juga baca Alkitab serta merenungkannya, dan tuliskanlah renungan kalian dalam buku renungan masing-masing. Mari kita masuk materi kita hari ini. Adapun KD yang mau kita pahami, yang kita pelajari adalah memahami keberadaan Allah sebagai pembaru kehidupan manusia dan alam. Dan yang kedua adalah kalian membuat karya yang berkaitan dengan peran Allah sebagai pembaru kehidupan manusia dan alam. Mari kita masuk materi yang pertama, yaitu Allah sebagai pembaru kehidupan. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, yaitu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut atau kematian untuk selama-lamanya. Roma pasal 6 ayat 23. Efesus 2 ayat 1 berkata bahwa semua manusia telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus hidup kembali supaya dia bisa membuat pembaruan. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Manusia membutuhkan pembaruan. Seseorang dapat mengalami pembaruan apabila orang tersebut percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12 menjelaskan hal itu, yaitu semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian orang yang menerima Tuhan Yesus disebut orang yang lahir baru. Dan sampai saat ini pun Tuhan terus mengetuk hati setiap orang untuk boleh percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru tidak sama dengan dibaptis. Lahir baru tidak sama dengan sudah menerima perjamuan kudus atau komuni, atau sudah rajin ke gereja, atau sudah melayani. Tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Lahir baru adalah dengan iman, percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, orang tersebut harus percaya menerima Tuhan Yesus, dan oleh pekerjaan Roh Kudus ia dapat diperbarui. Kata Alkitab, ia disebut anak-anak Allah. Yang mati tadi itu karena dosa, sekarang disebut menjadi anak-anak Allah. Hidup baru. Satu, karena telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka setiap orang percaya harus mewujudkan hidup yang baru. Menurut Alkitab, orang beriman harus hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Arti hidup menurut roh, manusia memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Melalui iman dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, orang percaya menerima karunia roh yang mengubah hidupnya menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Yesus telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Karena itu setiap orang yang telah diselamatkan perlu menanggapi keselamatan itu melalui pertobatan dan hidup baru. Kalian harus menjawab pertanyaan berikut, atau buatlah semacam refleksi, yaitu sejak kapan kamu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan? Jadi Bapak sudah jelaskan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kamu sudah dibaptis, kamu sudah perjamuan kudus atau komuni, kamu sudah pelayanan, tidak. Tapi secara pribadi kamu berdoa menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian semenjak perjumpaanmu secara pribadi dengan Tuhan, pembaruan dalam bidang apakah yang kamu alami? Baik itu di sekolah, di asrama, dan juga di rumah. Tadinya kamu seperti ini, misalnya katakanlah itu yang negatif, tapi ketika kamu sudah mengalami pembaruan, kamu sudah tinggalkan yang negatif itu, sekarang kamu menjadi lebih kepada hal yang positif. Contohnya misalnya kamu tidak suka baca Alkitab, tapi ketika kamu sudah mengalami lahir baru, sekarang kamu suka baca Alkitab. Tidak suka berdoa, sekarang kamu suka berdoa. Malas ke gereja, sekarang kamu menjadi ada satu kerinduan untuk kamu selalu ingin ke gereja.
Kemudian yang ketiga, selidikilah Lukas 19 ayat 1-10. Tentu kalian pasti ingat, itu tentang cerita Zakeus. Zakeus itu orang pendek, pemungut cukai, orang berdosa. Nah, yang pertanyaannya adalah, kapankah Zakeus mengalami pembaruan? Dan pembaruan apakah yang terjadi dalam kehidupan Zakeus? Baca Lukas 19 ayat 1-10, buat langkah-langkahnya. Pertama misalnya Zakeus bagaimana dulu? Lalu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Baik, kita teruskan, yaitu pembaruan kehidupan alam. Belajar mengenai pembaruan Allah bagi manusia dan alam memberikan pencerahan kepada kita untuk mengubah cara hidup kita yang lebih peduli pada keselamatan dan kelestarian alam dalam lingkungan hidup. Sekarang perhatikan tugasnya. Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan pada keselamatan dan kelestarian alam dan lingkungan hidup di tempatmu? Pak, buat satu contoh. Nanti kamu buat contoh yang lain ya. Misalnya, jangan menyemprot sekeliling rumah, halaman maupun sekitarnya dengan pestisida, karena itu dapat membunuh makhluk hidup lainnya, termasuk cacing dalam tanah yang dapat mengurai tanah dan kesuburannya. Jadi kalau kamu sering menggunakan pestisida, membakar pun sebenarnya adalah salah. Itu hanya akan menyebabkan masalah yang lain bagi makhluk hidup yang lain yang dapat saling menguntungkan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain. Sekarang kesimpulannya adalah pembaruan itu adalah anugerah Allah. Sebab semua manusia telah berdosa dan melawan kehendak Allah. Artinya tanpa campur tangan Tuhan, manusia tidak mungkin mengalami pembaruan. Lalu menjadi tujuan pembaruan adalah agar setiap orang beribadah kepada Tuhan. Dalam hal ini beribadah tidak hanya seperti di gereja, tetapi bekerja juga adalah ibadah sesuai dengan tuntutan pembaruan dan juga panggilan pribadimu seperti apa ketika kamu sudah mengalami pembaruan dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, arah pembaruan sejati adalah mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah, yaitu manusia yang menyembah, memuliakan, dan mentaati kehendak Tuhan. Dari semua penjelasan ini kita dapat mendefinisikan arti hidup baru antara lain. Hidup baru artinya melakukan kehendak Allah. Di mana kita dapat menemukan kehendak Allah? Ada di Alkitab jawabannya. Jadi omong kosong kalau seseorang mengatakan dia hidup baru, tetapi dia tidak baca Alkitab. Dari mana dia tahu kehendak Allah? Sebab kehendak Allah hanya ada di Alkitab. Jadi sekarang kamu sudah mulai mengoreksi diri kamu. Kamu pribadi yang suka baca Alkitab, atau karena kamu baca Alkitab karena memang ada faktor tertentu, misalnya karena dipaksa, ataupun karena itu keharusan, atau mungkin mau mengambil nilai. Lalu kemudian hidup baru diwujudkan dalam Alkitab dikatakan sebagai garam dan terang dunia. Garam itu mempengaruhi, terang itu menerangi. Nah, ketika kita sudah mengalami pembaruan ini, udah seperti apa yang mau kita tunjukkan? Karena panggilan kita seperti itu untuk melakukan pembaruan. Tentunya Bapak tidak bisa menjelaskan harus ini dan itu, karena semua ada di lingkungan masing-masing, ada di pihak masing-masing. Dan kamu sebagai murid SMA di Makedonia pasti banyak tahu hal-hal apa yang sudah sering dilatih bagimu ketika kamu ada di sekolah. Contoh, jangan buang sampah sembarangan, dan lain-lain, itu bisa kamu lakukan. Kita masuk yang terakhir, yaitu review. Bagaimana caranya semua kita dapat memahami dan mengerti kehendak Allah. Terima kasih untuk pagi hari ini. Selamat belajar untuk anak Bapak kelas 10 dimanapun kalian berada.